Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Angga Robin Salafi dengan NPM 2341102 dari angkatan 23. Program studi S1 Manajemen dari kelas MNJ 23C. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas video dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu yaitu Miss Kemala Puji SEI ME. Baik, kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biaya produksi. Dalam materi ini saya akan membahas beberapa faktor-faktor ataupun penjelasan-penjelasan dari materi yaitu biaya produksi, mengenai jenis-jenis produksi, definisi biaya produksi, strategi pengelolaan biaya produksi, analisis break-even point, faktor-faktor yang memengaruhi biaya produksi, dan kesimpulan akhir dari materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, kawan-kawan, kita lanjut pada materi yang pertama atau poin yang pertama pada pembahasan kali ini, yaitu mengenai definisi daripada biaya produksi. Dapat disimpulkan yaitu biaya produksi adalah seluruh cakupan semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi suatu barang ataupun jasa. Ini juga termasuk pertama yaitu modal, biaya bahan baku, tenaga kerja ataupun karyawan, overhead pabrik, dan lain sebagainya. Lalu lanjut pada poin yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis daripada produksi. Jenis produksi yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya yang tidak berubah tergantung pada volume produksi seperti penyewaan pabrik dan gaji manajemen karyawan. Yang kedua yaitu gaji variabel. Biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi seperti bahan baku atau upah produksi dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu biaya semi variabel. Biaya ini memiliki komponen tetap dan variabel seperti biaya listrik dan suku cadang. Jadi tergantung pada jumlah produksi ataupun nilai produksi yang ingin dicapai. Semakin banyak barang, semakin besar pula listrik ataupun suku cadang yang digunakan. Lalu selanjutnya kawan-kawan, mengenai tentang strategi pengelolaan biaya produksi yang tepat. Poin yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produksi, mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas ataupun proses yang tidak bernilai tambah untuk meningkatkan produktivitas. Yang poin yang kedua yaitu tentang negosiasi dengan supplier, mendapatkan harga yang lebih baik dan mengoptimalkan persediaan bahan baku melalui negosiasi yang cerdas, baik, dan saling menguntungkan antara dua belah pihak. Lalu poin yang ketiga mengenai penerapan teknologi. Melakukan investasi dalam teknologi dapat meningkatkan otomatisasi dan efisiensi dalam proses produksi. Jadi melalui dengan penggunaan mesin atau teknologi maka akan mempercepat. Yang pertama yaitu mengenai waktu, yang kedua yaitu mengefisiensi produksi agar lebih cepat dan lebih terarah, dan juga akan menghasilkan hasil output dari suatu produksi yang maksimal. Lalu kawan-kawan yang selanjutnya yaitu analisis break-even point. Analisis break-even point adalah metode untuk menentukan jumlah penjualan yang dikeluarkan agar bisnis tidak mengalami kerugian. Hal ini membantu dalam merencanakan tingkat produksi, penetapan harga, dan strategi pemasaran. Jadi harus dipertimbangkan tentang jumlah laba yang akan kita dapat melalui biaya produksi. Jadi kita dapat menghitung biaya
dari jumlah pengeluaran kita yang telah kita keluarkan dengan biaya masuk melalui keuntungan ataupun laba. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan bahas mengenai tentang faktor-faktor yang memengaruhi biaya daripada produksi. Faktor yang pertama yaitu faktor bahan baku. Pengaruh bahan baku yaitu sangat beragam. Salah satunya yaitu fluktuasi harga bahan baku dapat memengaruhi biaya produksi. Yang kedua yaitu tenaga kerja ataupun karyawan dalam suatu perusahaan. Biaya upah dan pelatihan tenaga kerja memengaruhi biaya daripada suatu produksi. Lalu faktor yang ketiga yaitu mengenai teknologi atau mesin. Investasi dalam teknologi baru dapat mengurangi biaya produksi dalam jangka yang panjang. Jika akan terus-menerus digunakan ataupun terus-menerus dalam produksi, maka biaya teknologi ini akan ditutup dengan biaya keuntungan dan biaya laba-laba lainnya. Baik kawan-kawan, mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua, dan saya mohon maaf kepada Miss Kemala Puji jika saya ada yang kesalahan, mohon dikoreksi, dan ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri presentasi kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.